Sebelum cerita lebih lanjut, yuk simak dulu ayat Al-Quran. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa ayat Al-Quran tadi diturunkan? Jadi, kala itu ada sebagian orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang. Mereka sibuk mendalami dan mengajarkan ajaran agama kepada orang-orang pedalaman atau Baduy. Nah, akibat kejadian ini, banyak orang-orang munafik yang berpikir bahwa mereka yang tidak pergi ke medan perang adalah mereka yang akan celaka. Maka turunlah ayat tersebut yang menjadi penegas bahwa mereka yang tidak pergi ke medan perang bertugas untuk menuntut ilmu dan mendalaminya, agar ilmu agama tetap merata dan dakwah dapat dilakukan dengan lebih efisien, serta kecerdasan umat tetap terjaga. Dari Quran Surah At-Taubah ayat 122, kita jadi tahu bahwa ternyata menuntut ilmu dan mengamalkannya adalah suatu kewajiban. Saking wajibnya, di suatu kabilah atau perkampungan harus selalu ada orang yang menuntut ilmu atau mengamalkannya. Bahkan, Allah memberikan kemudahan bagi kita menuju surganya, yaitu orang yang menuntut ilmu dan mendalaminya disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi, selain kita akan mendapatkan kecerdasan disertai pahala yang besar, kita juga dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah. Makin semangat ya kita menuntut ilmu. Berbicara mengenai menuntut ilmu, Nanda ingin berbagi kepada teman-teman satu kisah inspiratif yang dapat membuat teman-teman semangat menuntut ilmu. Kisah siapa itu? Ia adalah Ibnu Hajar. Ya, dia adalah seorang ahli hadis dari madhab Syafi'i. Bagaimana kisahnya? Yuk simak kisah dari Ibnu Hajar. Tentang Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau ini seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat dia berumur 4 tahun dan ibunya juga meninggal pada saat dia balita. Setelah keduanya tiada, dia diasuh oleh kakak kandungnya. Di bawah asuhan kakak kandungnya, dia menjadi remaja yang rajin, pekerja keras dan mandiri. Suatu ketika dia belajar ke sekolah, dia dikenal sebagai murid yang paling bodoh dari kawan-kawan lainnya. Dia pun sering ketinggalan pelajaran, bahkan juga sering lupa. Melihat kondisi yang terus-menerus seperti itu, dia pun frustasi dan memutuskan bolos dari sekolah. Di dalam kegundahan hatinya dalam meninggalkan sekolah, hujan pun turun sangat lebat. Kemudian dia mencari tempat untuk berteduh di dalam gua. Ketika berada di dalam gua, pandangannya tertuju pada air yang menetes. Satu demi satu jatuh melubangi sebuah batu yang keras. Ia pun terkejut dan merenung ke dalam hati. Ia terus mengamati dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena terus-menerus ditetesi air. Dan ketika itu dia pun mulai sadar betapa kerasnya sesuatu masih bisa lunak kalau terus-menerus diasah. Dan dia pun berbicara sendiri, batu yang keras saja bisa terlobangi, apalagi kepala saya yang tidak sekeras seperti batu. Sejak saat itu semangatnya pun timbul untuk terus belajar. Hari demi hari dia pun menjadi murid yang tercerdas, menjadi ulama, penghafal hadis terbanyak saat ini. Kisah beliau tadi bisa menjadi penyemangat bagi kita, bahwa sekeras apapun itu dan
Jika kita betul-betul terus bekerja dan berusaha serta doa, niscaya kita akan menuai sebuah kesuksesan. Jangan pernah menyerah atau putus asa, karena kegagalan itu ialah hal yang biasa. Tapi jika Anda mampu bangkit dari kegagalan, itulah suatu hal yang luar biasa. Wah, ternyata banyak banget ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ibnu Hajar ini. Salah satunya, apabila kita menginginkan sesuatu dan kita mengejarnya dengan sungguh-sungguh, dengan niat karena Allah tentunya, pasti insya Allah semuanya akan tercapai. Semoga setelah kita mendengarkan kisah yang tadi, kita menjadi tambah semangat untuk menuntut ilmu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.